Selama 1 bulan penuh setiap tahunnya, hampir 2 miliar manusia di seluruh dunia mengubah total ritme biologis dan sosial mereka. Mereka berhenti makan dan minum saat matahari ada di puncaknya. Mereka bangun saat orang lain tertidur lelap. Mereka menahan impuls dasar manusia bukan karena paksaan fisik, melainkan karena sebuah kesadaran. Kita sering menyebut ini sebagai ritual agama, dan itu benar. Namun jika kita melihat lebih dalam, membedah fenomena ini menggunakan lensa neuroscience, fisiologi, psikologi hingga sejarah peradaban, kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar. Ramadan bukan sekedar ibadah ritual. Ini adalah sebuah sistem, sebuah mekanisme kalibrasi ulang manusia yang menyentuh level seluler, mental hingga struktur masyarakat. Dalam dokumenter ini, kita tidak akan berkhotbah, kita akan menganalisis, kita akan menelusuri bagaimana puasa bekerja pada otak, mengapa ritme malam mengubah hormon kita, dan bagaimana sejarah menempatkan puasa Islam sebagai sebuah jalan tengah atau the golden mean. Selamat datang dalam penelusuran sains tentang Ramadan, puasa, dan keseimbangan manusia. Mari kita mulai dari kesalahpahaman umum. Banyak dari kita menganggap Ramadan dimulai saat hilal terlihat atau saat rakaat tarawih pertama dilakukan. Secara simbolis, ya, tapi secara struktural, Ramadan berdiri di atas satu poros utama, puasa. Dalam ilmu perilaku atau behavioral science, manusia adalah makhluk kebiasaan, creatures of habit. Otak kita didesain untuk efisiensi. Kita makan di jam yang sama, tidur di jam yang sama, dan bekerja dengan pola yang sama. Ini disebut homeostasis psikologis. Ramadan datang sebagai apa yang disebut habit interruption atau gangguan kebiasaan yang masif. Ketika Anda berpuasa, Anda tidak sekedar menggeser jam makan. Anda meruntuhkan pola otomatis yang telah dibangun tubuh selama 11 bulan. Ini adalah bentuk self-regulation tingkat tinggi. Kenapa ini penting? Karena tanpa fondasi menahan diri di siang hari, seluruh struktur Ramadan akan runtuh. Puasa adalah jangkarnya. Tanpa rasa lapar dan haus di siang hari, pergeseran psikologis di malam hari tidak akan memiliki dampak yang signifikan. Jadi puasa bukanlah sekedar tidak makan, ia adalah fondasi sistem. Ia adalah shock terapi terukur bagi rutinitas kita, memaksa tubuh dan pikiran untuk keluar dari mode autopilot dan beralih ke mode sadar penuh. Jika siang hari adalah tentang menahan, maka malam hari Ramadan adalah tentang sinkronisasi. Manusia memiliki circadian rhythm, jam biologis internal yang mengatur kapan kita mengantuk, kapan hormon kortisol naik, dan kapan melatonin diproduksi. Normalnya, malam adalah waktu istirahat pasif. Namun Ramadan memperkenalkan variabel unik, tarawih dan bangun sahur. Secara sains, ini mengubah arsitektur tidur kita. Tarawih bukan hanya ibadah spiritual, tapi juga pengatur ritme malam kolektif. Bayangkan jutaan orang di zona waktu yang sama melakukan gerakan fisik yang sinkron di waktu yang biasanya digunakan untuk bersantai atau tidur ringan. Ini menciptakan apa yang disebut psikolog sebagai collective ritual yang kuat. Gerakan serentak dan fokus bersama ini memiliki efek regulasi emosi. Namun tantangan biologisnya nyata. Pola tidur menjadi polyphasic, terpecah menjadi beberapa bagian. Tidur malam, bangun sahur, dan mungkin tidur siang singkat. Apakah ini buruk? Tidak selalu. Tubuh manusia sangat adaptif. Ramadan mengajarkan fleksibilitas sirkadian. Ia memaksa kita untuk tidak diperbudak oleh jam tidur yang kaku, melainkan mengatur tidur di sekitar prioritas hidup. Ramadan mengatur manusia 24 jam penuh. Siang dikendalikan lewat puasa, malam dikendalikan lewat aktivitas terjaga. Sekarang mari kita masuk ke dalam otak Anda saat jam menunjukkan pukul 4 sore. Perut Anda kosong, kadar glukosa turun. Disinilah perang neurobiologi terjadi. Bagian otak yang primitif, sistem limbik, berteriak meminta dopamin. Ia ingin kenyamanan, makanan, dan kepuasan instan. Namun di Ramadan, Anda mengatakan tunggu pada impuls tersebut. Ini adalah latihan intensif bagi prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas eksekutif fungsi, pengambilan keputusan, dan kontrol diri. Dalam psikologi
psikologi, ini dikenal sebagai delay of gratification atau penundaan kepuasan. Kemampuan untuk menunda kepuasan adalah prediktor utama kesuksesan hidup manusia. Setiap detik Anda menahan lapar, meski makanan tersedia di depan mata, Anda sedang melakukan angkat beban bagi mental Anda. Anda melatih otak Anda untuk tidak menjadi budak impuls. Anda menguatkan jalur syaraf yang berkata, saya yang memegang kendali, bukan rasa lapar saya. Inilah mengapa seringkali setelah Ramadan, seseorang merasa lebih tenang dan fokus. Bukan hanya karena efek spiritual, tapi karena secara harfiah, sirkuit kontrol diri di otak mereka telah dilatih secara intensif selama 30 hari. Di era modern, dunia kesehatan mempopulerkan intermittent fasting atau IF. Apakah puasa Ramadan sama dengan IF? Jawabannya, serupa tapi tak sama. Perbedaan kuncinya ada di jendela waktu dan aturan air. IF biasanya berbasis durasi jam yang bisa Anda pilih sendiri. Misalnya, puasa 16 jam mulai jam 8 malam sampai jam 12 siang. Ramadan berbeda. Ia berbasis alam, terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini menyelaraskan tubuh bukan dengan jam dinding, melainkan dengan siklus cahaya matahari atau circadian alignment. Dan yang paling membedakan, puasa Ramadan adalah dry fasting terbatas, tidak ada air. Bagi sebagian orang, ini terdengar ekstrim. Namun dalam durasi yang terukur, kurang lebih 24 jam, ketiadaan air memicu respons biologis unik. Tubuh memproduksi air metabolik internal dan mempercepat proses yang disebut autofagi. Autofagi adalah mekanisme bersih-bersih seluler. Saat tidak ada asupan energi eksternal, sel-sel tubuh mulai mendaur ulang komponen yang rusak, protein yang salah lipat, dan sampah seluler lainnya untuk dijadikan energi. Puasa Ramadan memberikan stres biologis ringan, mild metabolic stress, yang justru membuat sel menjadi lebih tangguh. Ini bukan tentang merusak tubuh, melainkan tentang efisiensi, seperti mematikan mesin komputer sejenak untuk reboot dan membersihkan cache. Kita perlu mundur ke belakang. Jauh sebelum Islam hadir, puasa telah menjadi bagian sejarah peradaban. Dari Yunani kuno, tradisi Hindu dan Buddha, hingga praktik asketisme Yahudi dan Kristen awal, puasa selalu ada. Namun spektrumnya sangat luas. Di satu sisi ekstrim, ada puasa yang menyiksa diri, tidak makan berhari-hari, mengisolasi diri dari dunia, menganggap tubuh sebagai musuh jiwa. Di sisi lain, ada puasa yang hanya bersifat simbolis, sekedar pantangan jenis makanan tertentu tanpa rasa lapar yang nyata. Disinilah letak kejeniusan struktural puasa Islam. Ia hadir membawa konsep wasatiyah atau jalan tengah atau the golden mean. Islam mengakui bahwa puasa adalah ritual purba, seperti yang disebutkan dalam teks suci, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Tapi Islam menyempurnakan formatnya. Puasa Islam tidak meminta Anda meninggalkan dunia. Anda tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap produktif. Puasa Islam tidak meminta Anda kelaparan berhari-hari hingga sakit. Ada waktu berbuka yang tegas setiap hari. Ini adalah keseimbangan yang presisi. Cukup sulit untuk melatih disiplin dan empati, tapi cukup manusiawi untuk dilakukan seumur hidup secara konsisten. Puasa Ramadan bukan tentang meniru masa lalu, melainkan menata ulang praktik tersebut agar sustainable atau berkelanjutan dan berdampak maksimal bagi manusia modern maupun kuno. Tidak ekstrim, tidak longgar, pas di tengah. Apa yang terjadi pada masyarakat ketika individunya lapar secara bersamaan? Secara sains, rasa lapar fisik memiliki korelasi unik dengan sensitivitas sosial. Ada teori dalam psikologi moral yang menyebutkan bahwa pengalaman penderitaan yang sama, shared deprivation, dapat meningkatkan ikatan kelompok dan empati. Saat perut Anda lapar, rasa itu valid. Itu bukan teori. Ketika Anda melihat orang lain yang tidak mampu makan, itu bukan lagi sekedar data statistik kemiskinan. Anda merasakan simulasi kecil dari penderitaan mereka. Inilah mengapa Ramadan selalu identik dengan sedekah dan perilaku prososial.
Lapar menurunkan ego. Lapar membuat kita sadar akan keterbatasan tubuh fisik kita. Sistem puasa mengubah menahan diri, personal, menjadi kepedulian, social. Anda menahan rizki Anda sendiri di siang hari untuk kemudian lebih mudah membagikannya kepada orang lain di malam hari. Dan akhirnya sistem ini ditutup dengan mekanisme yang brilian, zakat fitrah. Perhatikan alurnya. Selama 30 hari kita dilatih secara individu, menahan lapar, melatih otak, mengatur tidur. Namun Islam tidak membiarkan Ramadan berakhir hanya sebagai pencapaian pribadi. Sebelum Anda bisa merayakan kemenangan di hari raya, Anda dipaksa oleh aturan agama untuk mengeluarkan sebagian harta bagi mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah adalah penutup logis dari puasa. Ia adalah jembatan transisi dari kesalehan individu menuju keseimbangan sosial. Ini menegaskan bahwa kesucian diri tidak ada artinya tanpa kemanfaatan bagi orang lain. Ramadan dimulai dengan melihat ke dalam diri, puasa, dan diakhiri dengan melihat keluar, zakat. Jadi apa sebenarnya Ramadan itu? Jika kita melihatnya hanya sebagai ritual menahan lapar, kita melewatkan keindahannya. Ramadan adalah sebuah cetak biru atau blueprint